You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari satukan hati, kita berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari perhentian yang Kau berikan kepada kami, boleh datang bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu. Kami semua yang adalah orang-orang yang sudah Tuhan bentuk melalui STT Trinity Parapat. Kami yang saat ini melayani di berbagai tempat, baik di kampus maupun di sekitar Toba Samosir. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang peduli dengan setiap kami, Allah yang merindukan setiap kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, terus dikobarkan bagi pelayanan penginjilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sekali lagi kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Biarlah ini bukan hanya nostalgia, bukan hanya temu kangen, tetapi lebih lagi kami berjumpa secara pribadi dengan Allah. Dan ketika Engkau Tuhan berbicara kepada kami melalui setiap pujian, setiap firman, dan juga interaksi kami satu sama lain, bahkan waktu kami berdiam secara pribadi di hadapan Tuhan, kiranya sekali lagi Tuhan menyapa kami dan Tuhan mengobarkan hati kami untuk pelayanan penginjilan ini. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Pertama-tama Bapak bersyukur ya, kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah ya. Dengan teknologi, maka kita yang jauh bisa tetap berkomunikasi dan bahkan bisa beribadah bersama dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama. Saya yakin betul bahwa apa yang sudah teman-teman lalui di dalam studi dan juga pelayanan di STT Trinity Parapat menjadi satu hal yang penting. Jadi cara Tuhan membentuk kita. Dan di sisi yang lain, Tuhan juga terus memberikan kepada kita semua perlengkapan yang kita butuhkan, dalam keyakinan bahwa Dia Allah yang hidup dan terus memelihara kehidupan kita. Waktu ingat tema ini ya, teringat lagi almarhum Bapak Ketua kita, Pak Mangapu Sagala. Dan kembali menyadari bahwa hamba Tuhan boleh berganti, boleh tiada, tetapi Tuhan, firman-Nya, pekerjaannya belum selesai dan tidak akan pernah berhenti. Nah, karena itulah saya pikir tema ini jadi tema yang penting buat kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sama-sama kita akan melihat firman Tuhan hari ini yang saya bagikan, kobarkan api penginjilan. Nah, saya sengaja pilih gambarnya agak dramatis ya. Supaya kita juga bisa paham begitu bahwa betapa mengerikannya hidup tanpa Kristus. Dan itulah yang menjadi bagian yang sama-sama akan kita renungkan. Nah, di sisi yang lain, saya angkat teks dari
bagian yang mungkin tidak lazim dibawakan ya, atau biasanya kita sudah pelajari tapi kita hanya bahas atasnya ya. Hari ini Bapak ingin mengajak kita merenungkan nanti Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 38. Silakan kalau ada di Alkitab kalian bisa siapkan, saya juga sudah tuliskan ayatnya di screen. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dimotivasi oleh Tuhan sendiri ya. Jadi kalau saya perhatikan ini bagian, kalau kalian lihat di kampus itu kan kita biasanya ada Alkitab bahasa Inggris itu ya. Nah, biasanya kalimat Yesus itu dalam warna merah. Nah, red letters ya. Kalau kalian perhatikan Yohanes 4 ayat 34 sampai 38 itu semua kalimat Yesus. Makanya Bapak mau kita fokus ke situ ya. Kalau kita bilang hari ini kita dapat motivasinya dari mana? Dari firman, dari kalimat-kalimat Yesus sendiri. Dan kita akan renungkan, kita minta Yesus sendiri mengobarkan hati kita. Mulai pasal 4 ayat 34 sampai 38. Hanya bagian itu saya lihat yang cukup banyak Yesus bicara. Selain tentunya percakapan dia dengan perempuan Samaria. Ya. Baik, mari kita membacanya. Karena memang suaranya agak sulit karena kita jauh seperti ini, Bapak akan bacakan ya. Yohanes 4 ayat 34 sampai 38. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ayat selanjutnya, 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Mari perhatikan sebentar dalam strukturnya sebelum Bapak lanjut. Perhatikan sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengutip 2 Amsal. Bukan Bang Amsal ya. 2 peribahasa. Coba lihat di ayat yang ke-35. Di ayat yang ke-35 ini peribahasa pertama. 4 bulan lagi tiba musim menuai. Karena Yesus bilang, bukankah kamu mengatakan? Jadi ternyata ada peribahasa atau ada amsal waktu itu berkaitan dengan musim menuai. Oke? Nah, nanti perhatikan lagi. Ada lagi di ayat yang ke-37. Ayat ke-37 dikatakan, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Nanti kita akan lihat satu-satu peribahasanya, supaya kita mengerti. Kadang-kadang memang kita hanya membaca Yesus sama perempuan Samaria. Kita lupa ini bagian pengajaran yang penting yang Yesus teruskan kepada murid-muridnya ketika dia bersama dengan mereka. Jadi memang kalau teman-teman ingin memahami konteksnya lebih jauh, maka silahkan nanti baca keseluruhannya. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 42. Kalau dulu di kelas penginjilan kita pernah membahas ini dari buku kecil Bapak Segala. Itu judulnya Pekabaran Injil secara pribadi ya. Biasanya kita akan membahas, tapi memang fokus kita hanya kepada percakapan Yesus dan perempuan Samaria yang di dalamnya kita jadi memahami bagaimana Tuhan Yesus bisa dengan baik membangun jembatan persahabatan, percakapan dengan perempuan Samaria ini. Mari kita recall lagi, kita ingat lagi
kisah tentang Yesus dan perempuan Samaria. Waktu itu kita membaca dari pasal yang keempat ayat yang pertama, maka Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ini rute yang tidak lazim, karena biasanya orang-orang Yahudi menghindari perjumpaan dengan orang Samaria. Tetapi Yesus harus melintasi daerah itu, menunjukkan sebuah tindakan yang disengaja. Nah, lalu kemudian kita tahu dalam percakapannya ketika murid-muridnya sedang membeli makan, kita ingat ceritanya ya, maka Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di tepi sumur itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak diberitahu kepada kita siapa namanya. Lucu juga ya. Ada yang lain-lain perempuan namanya ada ya, nggak dikasih tahu nama perempuan ini. Sampai hari ini pun kita cuman bilang perempuan Samaria. Nampaknya daerah asalnya lebih penting ketimbang nama pribadinya. Ia adalah seorang perempuan dari Samaria. Itu kita bisa lihat di ayat 7 dan ayat 9. Nah, kombinasi dia perempuan dan Samaria pula ya. Ini merupakan dua hal yang paling tidak disukai sebenarnya oleh orang Yahudi. Jadi ini sudah namanya double minority. Sudah perempuan, Samaria pula. Di dalam masyarakat yang patriarkal, yang sangat meninggikan pria, begitu ya. Nah, dan nampaknya ini bukan hanya itu, dia triple minority. Masyarakat di mana ia tinggal juga terlihat tidak suka dengan perempuan ini. Biasanya kaum perempuan mengambil air pada pagi hari atau sore hari. Kenapa? Karena panas terik di Palestina. Tapi perempuan ini dituliskan mengambil air sendirian jam 12 siang lagi. Wah, itu jam lagi panas-panasnya. Sekarang juga kan Indonesia lagi ada gelombang panas begitu ya. Katanya kita ultraviolet itu siang-siang itu hati-hati. Yang perempuan biasanya akan pakai sunscreen ya, sunblock begitu. Yang laki-laki juga begitu ya. Nah, dia ambil air sendirian untuk menghindari orang banyak. Bagaimana kita lihat apa alasannya? Perhatikan, kehidupan moralnya nampaknya rendah sekali. Ia sekarang hidup bersama dengan seorang laki-laki tanpa menikah. Jadi dikatakan, engkau sudah menikah. Wah, kalau Bapak perhatikan itu ya, 5 kali sudah married, sekarang sedang bersama laki-laki yang bukan suaminya. Nanti kalau sampai ke surga kita cari dia ya. Kita wawancara. Mungkin yang paling cantik di surga itu perempuan Samaria ya. Sampai setengah lusin loh. Setengah lusin dia dapat ya, suami ya, laki-laki ya. Kita aja cari satu susah ya. Ini setengah lusin ya. Oke. Nah, selanjutnya disinilah kita berhadapan dengan perkataan Yesus kepada perempuan Samaria ini. Bagi saya setelah percakapan yang panjang, mulai dari minta air, mulai dari bicara tentang, biasalah ya, ketika perempuan ini mengetahui Yesus ini kayaknya bukan orang biasa, dia tahu beberapa hal, maka tiba-tiba langsung jadi rohani dia ya. Kita ingat kan, tiba-tiba dia bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, kamu bilang menyembah di Yerusalem. Orang kalau dibuka dosanya langsung jadi rohani dia. Tiba-tiba begitu ya. Pengalaman penginjilan kita biasa gitu kan. Oh, jadi opung ini opung berdosa ya. Oh, tidak, aku rajin juganya begini begitu ya. Biasalah manusia begitu ya. Dan ketika itu Yesus kemudian masuk kepada puncak dari perkataannya yang tidak bisa dibantah oleh perempuan itu. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Dan dia ngaku dengan jujur, "Aku tidak punya suami." Barulah Yesus bilang, "Iya, sudah 5 kau punya, sekarang sama kau juga itu bukan suami." Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan perempuan Samaria ini? Kenapa dia berpetualang dari satu laki-laki kepada laki-laki yang lain? Apakah memang laki-laki tidak bisa dipercaya? Jangan begitu ya Samuel ya. Laki-laki tidak bisa dipercaya, bisa dong ya.
Jadi gimana itu? Cuma 3 laki-laki kalian ya. Ada Gendry, Bang Samuel, Bang Salomo. Banyak perempuannya ya. Wah, apa yang dicari? Bagi saya ini menarik teman-teman ya. Gambaran perempuan Samaria sebenarnya gambaran dari diri kita, manusia di dalam dosa. Apa yang dicari? Semua hal yang dicari dan bukan Tuhan yang diutamakan. Apa yang dicari perempuan Samaria ini yang juga mungkin menjadi hal yang dicari kita manusia berdosa dan orang-orang berdosa di sekitar kita. Dia datang untuk ambil air. Tetapi ternyata kebutuhan dia bukan cuma air, dia butuh laki-laki. Apakah dia membutuhkan hubungan seksual? Ataukah memang dia membutuhkan relasi? Kita nggak tahu persis. Nanti kita wawancara kalau ketemu sama perempuan Samaria itu di surga ya. Tapi intinya, inilah hal-hal yang sementara yang dia cari, yang tidak akan pernah memuaskannya. Itu juga yang teman-teman dan saya pernah alami ketika kita belum mengenal Tuhan. Cari hal yang sementara, yang tidak pernah bisa memuaskan. Seperti orang lagi kehausan, apa yang dia lakukan? Dia minum air laut. Dia minum air laut, tambah diminum, tambah haus. Karena tidak pernah bisa memuaskan. Tapi yang menarik ya, dari percakapan inilah kita melihat Yesus menjawab kebutuhan perempuan Samaria ini dengan menuntun dia untuk mengenal dia. Sehingga kalau teman-teman nanti bisa membaca lebih jauh lagi, kita bisa lihat ya bagaimana perjumpaannya dengan Yesus luar biasa. Dia datang siang bolong, bawa tempayan mau isi air. Sengaja tidak mau ketemu banyak orang. Tapi itulah, percakapan siang itu mengubahkan dunia perempuan ini. Dan inilah gambaran bukan hanya perempuan Samaria, tapi gambaran setiap manusia berdosa. Dalam ungkapan berbahasa Inggris, ada permainan kata dikatakan, what is the real problem of men and women? The real problem of men and women is real itself. Real itu sendiri lah, itu singkatan ya. Restless, manusia itu tidak tenang. Emptiness, manusia itu kosong. Aimless, manusia itu kayak tanpa tujuan, gak ada pengharapan. Dan loneliness, kesepian. Ya, dosa ada di sekitar kita membawa restless, emptiness, aimless, loneliness ketika dosa membelenggu kita. Maka inilah hal yang mengerikan. Dan ini terjadi di dalam hidup manusia. Bahkan sesudah kita diselamatkan, perjuangan melawan dosa belum selesai. Tapi apa bedanya? Kalau dulu kita di dalam dosa karena kita hamba dosa, kita budaknya dosa. Sekarang kita sesudah percaya pada Kristus masih bergumul dengan dosa, ya. Tapi pergumulannya beda. Kita sekarang punya kuasa yang diberikan oleh Allah untuk berkata tidak kepada dosa. Mengatakan no kepada dosa. Kalian tahu bagaimana cara menangkap monyet? Pernah lihat monyet ya? Jangan lihat temannya ya. Pernah lihat monyet kan? Bagaimana cara menangkap monyet katanya ya? Ternyata di India teman-teman, di India itu ada cara gampang menangkap monyet ya. Jadi ternyata dibuat aja kotak kecil. Lalu dalam kotak kecil itu dibuatlah lubang. Lubang yang masuk tangannya si monyet. Lalu di dalam lubang itu dikasihlah makanan kesukaan monyet itu. Apa makanan kesukaannya? Ya, ditaruh pisang, kacang, begitu ya, segalanya. Nah, yang menarik adalah ketika monyet itu mau menarik, ternyata nggak bisa keluar tangannya. Karena dia sedang menggenggam pisang. Nah, kayak gitu ya.
Jadi Bapak nggak ketemu gambarnya yang kotak ya, yang ada yang kayak begini. Nah, jadi sebenarnya monyet ini punya pilihan. Dia tetap genggam pisang atau kacang, besok paginya ketangkap dia. Atau dia lepas itu. Dan kalau dia lepas, dia bisa pergi dengan damai. Tapi ternyata ini cara gampang menangkap monyet di India. Banyak monyet yang masih pegang pisang dan kacang. Dan besok harinya ditangkap dengan bahagia ya, dengan tanpa kekerasan karena sudah di situnya dia. Nah, teman-teman, kita mirip monyet atau monyet mirip kita ya? Kadang-kadang kita begitu juga kan? Saya ingin cinta Tuhan, tapi juga yang kita pegang kita nggak lepas. Dan itulah manusia di dalam dosa. Manusia dibelenggu. Dia tahu cinta Tuhan, tapi pada saat yang sama dia cinta dunia. Dia mau ikut Tuhan, tapi pada saat yang sama dia ikut dunia. Itulah kondisi manusia. Tidak heran Paulus menyimpulkan bahwa upah dosa ialah maut. Teman-teman, ini bukan pelajaran yang baru buat kita. Karena kita sudah tahu Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi jangan lupa ya, kita kadang-kadang suka hafal Roma 6 ayat 23a. Padahal ayatnya nggak berhenti di A ya. Coba dulu kalian buka Roma 6 ayat 23 ya. Baca semuanya ya. Jangan cuma ayat 23a. Ada juga B-nya. Justru B-nya itu berita sukacitanya ya. Silakan adik-adik semua membaca Roma 6 ayat 23 keseluruhan. 1, 2, iya. Iya. Beda ya. Jangan cuma hafal A-nya, karena A-nya itu berita duka citanya. Tapi B-nya ada kata tetapi. Ya, kalau udah ada kata tetapi kan Bapak suka bilang ya, mana yang penting, sebelum tetapi apa sesudahnya? Biasanya sesudahnya ya. Nah, dia orang mana? Orang mana pacarmu? Dia cantik. Dia pintar. Dia kaya. Tapi sudah meninggal. Dengar belakangnya ya. Tapinya itu penting ya. Upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jangan cuma bawa berita duka cita kepada dunia ini, karena sudah di situnya mereka. Bawalah berita sukacitanya, bahwa ada kasih karunia di dalam Kristus, memberikan hidup kekal. Mungkin kalian pernah Bapak tunjukkan gambar ini ya. Coba perhatikan seksama gambar ini. Jadi kalau kita googling, ini munculnya waktu pertama juga Bapak dapat gambar ini. Lama perhatikan apanya ini ya. Baru tahu, oh ini ternyata kalau kita googling judulnya Peter Drowning. Petrus tenggelam. Jadi gambarannya apa? Gambarannya adalah Petrus lagi tenggelam ya. Petrus lagi tenggelam, lalu dia nengok ke atas. Dia lihat ke atas, dan di atas air dia melihat sosok Yesus yang sedang mengulurkan tangan. Nah, itu arti gambar ini ya. Jadi jangan salah lihat ya, nanti kau bilang lagi, ih Yesus tenggelam. Enggak ya. Bukan Yesus yang tenggelam itu. Petrus yang tenggelam, tapi dia nengok ke atas. Di atas air ada Yesus yang sedang mengulurkan tangan. Waktu saya ngerti gambar ini pertama kali, wah terharu saya ya. Bahwa inilah realita manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Samalah kayak Petrus yang tenggelam. Dia nggak bisa keluar kecuali ada tangan ilahi yang menariknya ke atas. Perempuan Samaria ini punya permasalahan yang dihadapi semua manusia. Dia cari kepuasan-kepuasan yang tidak pernah memuaskan dirinya. Dia terbelenggu di dalam hal itu. Dan dia tidak bisa selamatkan dirinya. Tapi Yesus datang. Dosa itu masalah kita. Sin is our problem. Tapi solusinya dari mana?
Solusinya bukan dari kita. Kalau kita yang kasih solusi untuk masalah dosa kita, ya kitalah juru selamatnya. Tapi karena dosa, masalah kita, solusinya dari Allah. Maka Jesus Christ, the God solution for our sins. Searching for the answer to life? Jesus. You have found Him. Ya, Bapak suka pakai gambar-gambar begini karena ini memberikan pemahaman buat kita ya. Masalah kita dosa kok. Tapi Yesuslah jawabannya. Makanya Dia juru selamat kita. Cari di mana itu keyboard S-nya 2 begitu ya. Yesus ya. Demi kepentingan ilustrasi. Nah, jangan kau beli keyboard kayak gitu. Nggak bisa kerja nanti kau di kampus ya. Maka bukti kasih Allah bagi orang berdosa adalah dengan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Allah menebus manusia melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Teman-teman, kalau ada banyak jalan keselamatan, ngapain kita retret begini? Ngapain kita bahas-bahas topik kobarkan api penginjilan? Banyak kok jalan keselamatan. Tapi cuma satu jalan keselamatan. Makanya kalau kita tidak menangkap dengan jelas, kita tidak membawa berita itu, maka apa yang dunia akan harapkan? Yesus yang lahir, Dia yang bertumbuh, Dia yang melayani, Dia yang mati dan bangkit, Dia menjadi keselamatan bagi kita. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Saya sering mengutip kalimat pendeta Billy Graham. Almarhum Billy Graham berkata, salib adalah bukti termulia dari kasih Allah. Salib menyingkapkan kasih terbesar di dalam dunia. Wow, di salib yang begitu terkutuk menurut dunia, tetapi disitulah kasih yang luar biasa. Pendeta Billy Graham melanjutkan, dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus ingin mengatakan kepadamu, I love you. Jadi apa yang kita lihat di salib? Dua hal. Pertama, salib menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Tapi yang kedua, salib juga menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. Salib merupakan jalan satu-satunya bagi keselamatan kita. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan kita. Inilah intinya penginjilan, ya. Inilah intinya penginjilan, memberitakan Yesus yang mati dan bangkit. Dia yang memberikan keselamatan, Dialah satu-satunya jalan. Nah, tapi hari ini Bapak mau kita dikobarkan bukan dalam hal itu saja. Karena itu kita sudah mengerti ya. Sudah di dalam kelas kita sudah tahu, kita bahkan mungkin sudah melakukannya. Tetapi hari ini saya ingin membagikan dari kalimat Yesus dua keyakinan yang perlu terus-menerus kita miliki, kita sadari, dikobarkan. Dan dua keyakinan ini yang Bapak bagikan, ini dari kalimat Yesus tadi yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya, yang kita sudah baca di awal tadi. Dua keyakinan ini, kalau kamu punya keyakinan ini, kamu berkobar dalam keyakinan ini, kiranya melaluinya apa yang kamu lakukan akan Tuhan sertai dan berkati ke depan, ya. Maka mari kita perhatikan ada dua keyakinan, atau dalam bahasa Inggris conviction. Kita masuk dulu conviction yang pertama, keyakinan yang pertama. Karena saya melihat begini ya, kalau penginjilan cuma jadi program, penginjilan cuma jadi sesuatu yang dilakukan, diseminarkan, tapi kita nggak punya keyakinan, nggak guna juga kan? Tapi kalau kau punya keyakinan, maka dari keyakinan itulah tindakanmu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Kalau kamu tahu Tuhan itu hidup, maka kamu akan menikmati doa-doamu karena Dia hidup. Tapi kalau kau bilang, ya nggak tahu juga aku Pak ya, Tuhan hidup apa enggak ya, udah mati kan Dia waktu Jumat Agung. Ya sudahlah, kalau aku berdoa pun nggak tahu, mau didengar nggak didengar terserahlah. Jadi kalau tidak ada keyakinan, nggak ada tindakan yang berarti. Tapi kalau ada keyakinan, maka apa yang kita lakukan akan menjadi sesuatu yang berarti. Keyakinan pertama, mari kita perhatikan di ayat yang ke-34.
Perhatikan bagaimana Yesus melihat. Kenapa saya bisa menarik ini langsung kepada penginjilan? Karena lihat sebelumnya percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Bukankah itu percakapan penginjilan? Percakapan yang membawa perempuan itu untuk mengenal Allah yang benar, yang adalah roh dan bisa disembah di mana aja. Dan ketika murid-muridnya pulang dan kemudian mau memberi Yesus makan, tiba-tiba Yesus ngomong begini kan? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka keyakinan pertama yang teman-teman dan saya harus miliki, penginjilan adalah kebutuhan mendasar orang percaya. Bukan sekadar minat. Kebutuhan mendasar orang percaya. Sama seperti Yesus mengatakan makananku. Itu kan kebutuhan mendasar ya. Jadi bukan masalah begini ya. Makan itu gimana? Coba dulu ini kalau kita bicara makan ya. Pasti enak kan bicara makan ya. Apalagi nanti habis ini makan kan. Retret itu banyak makannya ya. Sesi makan, sesi minum-minum kopi gitu ya. Asiklah retret itu. Makan itu kebutuhan atau keinginan ya? Coba dulu dipikir-pikir. Makan itu kebutuhan atau keinginan? Ya bisa dua-duanya kan? Tapi akan lebih berasa kalau kau sakit. Kalau kau sakit, masuk rumah sakit, disitulah kau jadi mengerti. Makan itu bukan sekadar keinginan. Aduh, aku lagi pingin makan, aku lagi nggak pengen makan. Makan itu kebutuhan yang harus kau lakukan dengan teratur. Makanya yang suka makan nggak teratur, asam lambung naik sendiri ya. Itu dosa pribadi itu ya. Nah, tapi jadi kadang-kadang orang mikir gini. Yang namanya penginjilan itu minatkah atau kebutuhan? Minat itu kan sama dengan keinginan. Aduh, aku lagi mau penginjilan. Aduh, aku lagi nggak mau penginjilan. Yesus memberikan pemahaman sama seperti makanan. Maka perhatikan kalau kau aja butuh makan, dan makan itu karena kau tahu butuh, maka kau lakukan. Demikian juga dengan penginjilan. Jadi ini bukan masalah minat. Di bagian lain Paulus menggemakan ini. Misalnya 2 Timotius, dia katakan beritakanlah firman, siap baik atau tidak baik waktunya. Pemberitaan firman, penginjilan bukan sekadar masalah minat, tapi masalah kebutuhan dasar, dan itu yang dibagikan oleh Yesus. Sama seperti makanan yang dibutuhkan terus-menerus. Bukan kalau lagi pingin saja, tapi harus dimiliki. Maka demikian juga penginjilan. Pemberitaan Injil adalah kehendak dan pekerjaannya yang tidak dapat ditawar dan diganti dengan yang lain. Inilah cara Allah menyelamatkan manusia berdosa. Kadang saya mikir gini ya. Bisa aja kan Tuhan langsung di langit tertulis Yohanes 3 ayat 16 ya. Satu dunia langsung percayalah ya. Tutup STT kita kan ngapain lagi kan, sudah langsung Tuhan Tuhan kasih apa misalnya ada message dikirim Tuhan masuk ke SMS semua manusia dalam dunia ini, langsung selesailah dunia kan. Asik juga kalau kayak gitu kan. Tapi Tuhan tidak melakukan hal itu. Penginjilan dipercayakan kepada orang yang telah mengalami untuk membagikan kepada mereka yang belum dengar. Karena itu lihat, saya tulis dalam warna merah. Jadi penginjilan itu apa? Yaitu melalui setiap umatnya yang sudah jadi umatnya mewartakan karya keselamatan ilahi ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia. Dan ini tidak tergantikan. Memang sekarang ada juga video penginjilan, jadi bisa aja kita putarkan orang nonton itu. Tapi video itu yang bikin siapa? Manusia juga dong. Manusia yang sudah mengenal Tuhan, yang mau mewartakan karya keselamatan ilahi. Tuhan tidak pakai sekadar teknologi, mujizat. Tuhan pakai pemberita Injil. Pemberita yang bagaimana? Yang sadar bahwa ini kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Teman-teman, kalau kita menyadari ini, maka kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa banyak gelarmu,
Wah, sudah S1 dia, nanti sekolah lagi S2, nanti masuk lagi S3. Kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa banyak buku yang kau sudah baca. Kedewasaan rohani tidak sekadar diukur dari berapa banyak orang yang kau layani. Tapi salah satu ukuran yang menarik adalah ini. Jika saudara ingin menjadi Kristen yang dewasa dalam Kristus, tidak dapat tidak. Berarti harus ya. Saudara harus melakukan kehendak Bapa, yaitu memberitakan Injil selama hidup dalam dunia ini. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kenapa? Karena penginjilan bukan cuma program, tapi hidup kita. Banyak gereja bikin bulan penginjilan, seolah-olah hanya terjadi penginjilan di bulan itu. Bulan lain nggak ada. Kenapa? Maaf Pak, ini bulan keluarga. Minggu depannya ini bulan Valentine. Minggu depannya lagi ini bulan apalah. Banyak kali bulanmu. Tapi ketika kita yang sadar diri kita telah ditebus, maka kita memberitakan Injil. Menjadi gaya hidup kita. Miliki keyakinan bahwa pemberitaan Injil bukan musiman, bukan program, tapi kehidupan yang kita harus bawa. Sehingga dimanapun kita hadir, kobarkan terus, lihat orang-orang di sekitar kita. Mereka yang punya kebutuhan, Yesus bisa lihat dari kebutuhan air. Dia butuh air, Yesus menawarkan air hidup. Saya ketemu dulu salah satu dosen kami ya. Dia suka penginjilan juga di taksi ya. Di Jakarta dia kalau naik taksi. Saya bilang, gimana ibu kalau penginjilan di taksi? Oh, saya biasanya ngobrol dulu. Wah, Bapak udah berapa lama narik taksi? Wih, saya sudah 10 tahun Bu. Ya, terus kemudian ibu itu nanya, wah berarti Bapak udah hafal ya semua jalan di Jakarta ya. Biasanya bapaknya kan rendah hati juga. Oh, enggak semua sih Bu, tapi ya sebagian besar. Wih, hebat banget Bapak, pasti udah banyak jalan Bapak tahu ya. Hebat sekali ya. Ya begitulah Bu, namanya kita juga orang jalanan, kerjanya di jalan gitu ya. Tapi Pak, kayaknya ada satu jalan deh yang Bapak nggak tahu. Jeng jeng jeng, masuklah ya. Ada jalan Pak yang ya jalan itu jalannya sempit ya. Tapi itulah jalan keselamatan. Wah, di mana itu Bu? Gitu ya. Mulailah terjadi percakapan. Dari air bisa sampai air hidup. Dan dari jalan bisa sampai jalan kebenaran dan hidup. Jadi memang pertanyaannya bukan musiman. Saya kalau ingat juga ya, dengan pengalaman Pak Sagala, kalau dia cerita gitu ya. Jadi ya saya juga lihat sendiri, kalian juga pasti sudah menyaksikan yang dekat sama Bapak kan. Lagi di mana, tahu-tahu dia ngajak orang ngobrol, nggak kenal pun itu siapa gitu ya. Tahu-tahu udah bisa ngobrol, bisa cerita, bisa kemudian berbagi sesuatu. Dia lihat ada yang punya kebutuhan apa. Beberapa kali saya lihat itu, beli dulu dagangannya itu ya. Terus kita belilah dagangannya orang itu, terjadilah percakapan. Karena penginjilan itu bukan program. Hari ini kita ke Samosir mau penginjilan. Tapi hidup yang dibagikan. Sama seperti saya butuh makan, maka saya butuh penginjilan. Itu yang Yesus bagikan. Ini keyakinan pertama yang teman-teman dan saya harus miliki. Sehingga penginjilan menjadi gaya hidup setiap kita. Yang kedua. Keyakinan yang kedua yang Tuhan mau kobarkan bagi kita pagi ini. Nah, inilah 2 Amsal tadi ya. 2 Amsal yang digambarkan menarik karena ini Amsal berkaitan dengan pertanian. Ayo teman-teman yang petani mungkin lebih tahu ya, lebih paham. Nah, di masa itu, di zaman Yesus sebenarnya menarik. Mereka di Palestina menanamnya itu gandum. Agak beda sama kita ya. Kita kan nanamnya beras. Mereka kan makanan utamanya itu gandum, dibikin jadi roti dan segalanya ya. Jadi mereka makannya gandum. Makanya di beberapa terjemahan atau nanti lihat bahasa aslinya, kalau gandum itu dia, nah ini cara mereka menyebut ya, bahwa gandum itu telah memutih. Kalau kita kan telah menguning. Makanya kalau nanti cek Yunaninya, itu dalam bahasa Yunani, kalau Bapak tidak salah ingat, itu ada penjelasan bahwa itu putih, ya. Lihatlah ladang-ladang yang sudah memutih.
Dan ini juga dikaitkan dengan apa yang terjadi di Samaria, yang katanya orangnya suka pakai baju putih. Makanya Yesus pakai gambaran, lihatlah ladang yang sudah memutih itu sama seperti orang-orang Samaria yang datang, yang waktu itu banyak pakai baju putih. Kira-kira begitu. Ya, saya waktu membayangkan itu kayak Parmalim kali ya, gitu ya. Jadi yang suka pakai baju putih, begitu ya. Dan waktu itu kan Yesus didatangi banyak orang Samaria. Nah, kalau kita memang konteksnya kita menggunakan istilah ladang sudah menguning. Oke? Karena kalau kalian lihat beberapa terjemahan bahasa Inggris, dia mengatakan the field is white. Ya, ladang sudah memutih, kira-kira begitu. Nah, pada masa itu tanam gandum itu sekitar 4 bulan dari mulai ditanam sampai dipanen, ya. Jadi dia menabur, nanti dia menuai. Menuai itu kan sama dengan memanen ya, 4 bulan. Sehingga antaranya, jedanya itu, ya udah 4 bulan kau tanam dulu, 4 bulan lagi baru dituai atau dipanen. Nah, apa maksud kedua Amsal ini? Secara sederhana Bapak kasih judul begini. Miliki keyakinan penginjilan adalah sekarang, kini. Janganlah menunda, ayo menuai. Kenapa Yesus mengajarkan ini? Ingat, dia ajarkan ini kepada murid-muridnya yang baru pulang belikan dia makanan. Makanya ini yang Bapak bilang, dia mengajarkan mereka bahwa penginjilan itu kebutuhan, bukan sekadar saya pengen atau tidak pengen, bukan masalah keinginan atau minat. Yang kedua, dia mengajarkan penginjilan itu kini. Jangan menunda, ayo menuai. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata bagi orang Yahudi, coba lihat penjelasan ini ya. Nampaknya Amsal ini sudah sangat terkenal, bahkan melekat dalam sanubari serta terungkap dalam sikap murid-murid. Jadi mereka bisa berkata 4 bulan lagi tibalah musim menuai, atau masih 4 bulan ada baru musim menuai tiba. Atau masih ada 4 bulan, saya kebalik tulisannya itu ya. Masih 4 bulan lagi kok baru menuai, baru tiba musim menuai. Jadi perhatikan penjelasannya. Bagi para petani Palestina kuno, interval waktu antara saat menabur dan masa menuai adalah 4 bulan. Habis menabur berarti masa menunggu. Menunggu itu apa? Berhenti kerja sampai panen tiba. Jadi berkata, kalau dia bilang masih ada waktu 4 bulan barulah musim menuai tiba, sama saja dengan berkata sekarang belum saatnya. Jadi Amsal yang Yesus kutip adalah sebuah sikap dan tindakan yang nampaknya masuk dalam benak mereka. Ya sudah, tunggu saja, nanti kok musim menuainya. Nah, ternyata menarik sekali teman-teman. Inilah pengharapan eskatologisnya orang Yahudi. Jadi kalau kalian ingat, ini kita jadi kayak belajar kuliah di kelas ini ya. Jadi kalau kita ingat bahwa ternyata orang Yahudi itu sering mengkaitkan kedatangan Kristus sebagai, kedatangan Mesias bukan kedua kali. Kalau Mesias mereka ngertinya Mesias akan datang kan. Mesias itu akan datang dan terjadilah penuaian besar. Itu konsep yang mereka miliki. Jadi konsep menabur dan menuai itu ada dalam konsep Yahudi. Makanya Yesus juga mengajar beberapa kali, dia bilang biarkanlah lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Nanti waktu dituai, waktu dipanen barulah akan dipisahkan lalang dan gandum. Nah, sekarang ini berkaitan dengan penabur dan penuai. Penabur dan penuai itu bisa 2 orang yang berbeda. Yang satu menabur, yang satu menuai. Nah, tetapi ternyata bagi orang Yahudi dalam pengharapan eskatologis mereka, nah perhatikan baik-baik ya, bahwa ada masanya, waktu nanti Sang Mesias datang, penabur sama penuai itu akan berdekatan waktunya. Coba, ini Bapak tunjukkan Amsalnya ya. Ayat yang lain. Nah, waktu berbicara di kitab Amos, pengharapan eskatologis, lihat pengharapan mereka. Sesungguhnya, Amos 9:13,
Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Jadi ternyata pengharapan eskatologis mereka bahwa satu waktu kelak penabur penuai itu akan deketan banget begitu. Jadi tidak ada lagi masa menunggu. Dan itu yang Yesus katakan, sekarang ini sudah genap. Bisa nangkep? Yesus membawa mereka dalam perspektif orang Yahudi waktu itu, bahwa kedatangan Kristus menggenapkan apa yang mereka harapkan di dalam pengharapan eskatologis mereka. Tidak ada lagi waktunya jeda antara penabur dan penuai. Akan susul-susulan mereka. Itu menantikan bahwa inilah saatnya. Coba lihat Imamat. Jadi di dalam kitab Imamat, nah ini kalimatnya begini. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Ini maksudnya apa? Kalau kalian nggak punya pemahaman agraris, masyarakat agraris, kita agak bingung ayat ini maksudnya apa. Tapi ini yang dikatakan, lama musim mengirik akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Lama musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan dan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Kalau tidak ada lagi jeda antara musim menabur sama musim menuai, berarti apa? Selalu tersedia makanan. Jadi apa yang Yesus mau katakan? Bahwa lihatlah, saat ini masa akhir yang dinantikan sudah terjadi. Nah ini makanya ya, isi pengharapan eskatologis ini adalah bahwa menabur dan menuai, menanam dan memetik hasil akan terjadi berturut-turut, cepat dan hampir pada waktu yang sama. Jadi bayangkan kalau begitu ada kesuburan yang begitu rupa sehingga tidak ada lagi masa-masa penantian seperti dulu. Jadi menarik ya, waktu bicara pengharapan eskatologisnya, ini yang berputar, yang akan terjadi. Oke. Jadi teman-teman, kata-kata Yesus tidak punya arti lain. Ya. Kecuali merupakan suatu pernyataan dan penegasan bahwa zaman emas itu sudah tiba. Dengan apa? Dengan kehadiran Yesus sendiri. Zaman Allah telah datang, yaitu zaman ketika firman diucapkan, benih ditaburkan, dan panen segera datang. Jadi, yang Yesus mau sampaikan apa? Sederhana. Sekarang dan sampai kapanpun setelah dia datang itu ya, bukanlah masa menunggu. Menunggu sampai kondisi lebih baik, baru penginjilan. Bukanlah masa menunggu sampai suasana dunia lebih tenang dan aman. Tidak ada lagi ancaman beribadah. Tidak ada lagi isu-isu seputar SARA. Tidak ada lagi resiko aniaya bagi upaya-upaya memberitakan Injil. Sampai tidak ada lagi kebencian dunia terhadap orang Kristen. Kalau kita tunggu semua aman, kita nggak akan pernah penginjilan. Bukan berarti kita tidak punya hikmat. Tentu dengan hikmat kita penginjilan ya. Tapi now this is the time. Sekaranglah waktunya. Jadi yang pertama tadi, penginjilan adalah kebutuhan, bukan sekadar minat. Yang kedua, penginjilan adalah sekarang waktunya. Jadi disinilah kita bisa melihat Tuhan Yesus ngajarin ini ya. Jadi sebenarnya yang mengobarkan penginjilan buat muridnya Yesus sendiri. Ayo lihat ini kebutuhanmu. Ayo sekaranglah waktunya. Dan persis sesudah itu, kalau kalian lihat bagaimana orang-orang itu datang kepada Yesus. Karena perempuan Samaria itu ya. Karena apa? Jangan lupa, ini di Samaria. Bagi orang Yahudi, Samaria itu ya sudahlah. Kalaupun Tuhan mau selamatkan nantilah ya. Mereka di urutan keberapa. Tapi di sini dikatakan sekaranglah waktunya. Nah, Amsal yang kedua itu bicara sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai.
Amsal yang kedua ini menggambarkan peran penabur dan peran penuai dalam kerajaan Allah. Jadi ini dua orang yang berbeda ya. Kedua peran ini mana yang lebih penting? Sama-sama penting. Dan diperlukan dalam pekerjaan penyelamatan. Tapi kalau sudah deketan begitu, apa sih yang Yesus mau katakan? Perhatikan ayat 38. Lihat ayat 38 ya. Aku mengutus kamu menuai apa yang tidak kamu usahakan. Yesus mengajarkan para murid bahwa mereka telah diberi hak istimewa untuk hidup dalam masa panen. Jadi, mereka panen dan menuai apa yang tidak mereka tabur. Para murid diharapkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan para pendahulu mereka. Ya tentunya pasti orang bilang kan, masa kau menuai di ladang yang kau sendiri nggak tabur. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa karena sudah terjadi demikian, maka benarlah kamu dikasih hak istimewa. Di ladang yang tidak kamu tabur, disitulah kamu akan menuai. Jadi sekaranglah waktunya. Penabur mungkin tidak dapat kesempatan menuai. Kalaupun dapat, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ada orang lain yang akan melanjutkan. Nah, coba lihat ayat 38 dan 37 ya. Dalam bahasa Indonesia sederhana. Ini TSI, Bapak tunjukkan terjemahan sederhana Indonesia supaya kita lebih mengerti maksudnya ya. Nah ini. Jadi benarlah kata pepatah ini. Ada yang bertugas menanam dan ada yang bertugas untuk panen, kata Yesus kan. Aku menyuruh kalian murid-muridku untuk memanen hasil ladangku. Di tempat dulu aku tugaskan orang lain untuk menanam. Sekarang kalian hanya tinggal memanen hasil usaha mereka. Teman-teman, dalam penginjilan sekaranglah waktunya. Kalaupun kita bicara urutan, kadang-kadang memang mungkin bukan kita yang Tuhan bawa ke situ awalnya. Tapi Tuhan sudah pakai begitu banyak orang bagian kita melanjutkan. Bukan lagi menunggu. Bagi saya ini kalimat-kalimat yang menarik dari Tuhan Yesus ya. Karena Bapak biasanya kan hanya perhatikan yang atasnya ya. Oh, dengan perempuan Samaria. Tapi ternyata Yesus mengajarkan hal penting mengenai penginjilan. Keyakinan bahwa sekaranglah waktunya. Mungkin kau bilang, aduh saya mau menabur dulu. Yesus bilang, ada kesempatan Tuhan sekarang kasih hak istimewa. Langsung menuai. Dan ini terjadi kapan? Perhatikan sesudah itu banyak orang Samaria yang datang kepada Yesus dan murid-muridnya. Dan menarik sekali dikasih tahu, mereka tinggal beberapa hari di Samaria. Mungkin kita jadi nanya, siapa yang pertama menabur di Samaria? Mungkin bukan murid-muridnya, tapi Yesus katakan, sekarang kamu bagian memanen. Jadi kesimpulannya apa? Kita tidak sedang hidup di dalam masa menunggu. Kita telah masuk ke dalam masa menuai. Sekarang ini tidak ada lagi jiwa yang belum siap untuk mendengar dan menanggapi berita Injil. Masalahnya, bukan lagi waktu yang tepat. Karena sekaranglah waktu yang paling tepat. Keberhasilan penginjilan, ini kesimpulan yang saya coba ambil. Bukanlah bergantung pada waktu yang tepat versi kita. Tapi pada ketaatan kita dan kuasa Allah di dalam dan melalui ketaatan kita. Maka miliki keyakinan ini untuk kamu pergi dan memberitakan Injil. Menarik memperhatikan respon perempuan Samaria setelah dia berjumpa dengan Yesus ya. Bayangkan waktu dia ketemu sama Yesus, luar biasa. Yesus sang air hidup yang bisa memberikan kepuasan sejati. Waktu Bapak baca ceritanya sebenarnya di atasnya ya. Coba lihat ini. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Bukankah dia datang mau ngambil air? Bukankah dia bawa tempayan buat ngambil air? Malah dia tinggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang, bukankah dia justru siang bolong menghindari orang? Tapi perjumpaannya dengan Yesus membuat dia meninggalkan apa yang mungkin dia cari. Dan pergi keluar dari comfort zone-nya.
Berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, datang kepada Yesus. Murid-murid diberikan itu yang kamu tuai, yang bahkan tidak kamu tabur. Dan akhirnya orang banyak itu bilang apa? "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, hai perempuan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Jadi kalau kita pikir-pikir ya, pemberita Injil yang paling efektif adalah setiap kita yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan terus-menerus diubahkan untuk hidup semakin serupa Yesus. Bagaimana kita bisa dikobarkan dalam penginjilan? Terus melekat sama Tuhan. Teman-teman, kalimat ini menarik dalam bahasa Inggris ya. Timothy Keller bilang begini, "We must have a strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus." Kita harus punya kehidupan iman rohani yang kuat dalam relasi dan keintiman dengan Tuhan kalau kita mau punya kehidupan pelayanan yang kuat. Menarik dia pakai kata inner sama outer. We need to have a strong inner life if we are going to have a strong outer life. Mau hidupmu keluar bagus, mau pelayananmu keluar baik, mau kau berkobar-kobar bagi pemberitaan Injil, miliki dulu yang di dalam. Relasi dengan Tuhan. Komitmen terus bertumbuh. Jangan berpikir saya sudah selesai bertumbuh. Wah, saya sekarang sudah ngajar, saya sekarang sudah pelayanan, saya ini kerja di kampus, saya ini pelayanannya luar biasa ke banyak orang. Bukan itu semata-mata bukti. Jangan-jangan hidup rohani kita sedang tidak bertumbuh. Ada 3 hal yang Tuhan kasih untuk bertumbuh. Roh Kudus, Tuhan kasih firman dan doa, dan Tuhan kasih komunitas. Mau berkobar-kobar ya, dekatkan dirimu pada orang yang berkobar-kobar ya. Sama-sama saling mengobarkan ya. Bara itu kalau bersatu, arang itu nyalanya cepat. Tapi kalau pisah-pisah, lama-lama redup, padam, mati. Bapak nggak tahu kenapa, tapi itulah yang saya alami waktu dengan Pak Sagala ya. Kalau kita dekat dengan dia gitu ya, dalam arti dekat, ngobrol, lihat hidupnya aja, kadang kita pikir, wow, kok saya jadi berkobar ya. Saya rindu ada kesempatan hidup kita juga begitu. Waktu orang lihat hidupmu, orang akan bilang, wow, Tuhan kau nyata. Aku ingin berkobar-kobar seperti orang itu. Jadi jangan tinggalkan persekutuan ya. Kalaupun kalian mungkin satu waktu tidak di kampus lagi, satu waktu tidak dalam konteks pelayanan STT Trinity yang langsung dibawahi, tetap miliki relasi yang kuat satu sama lain. Nah, sekarang masih ada kesempatan kan kita bikin retret seperti ini, diingatkan lagi, dikobarkan. Tapi mungkin ada saatnya kamu harus sendiri. Dan di tempat-tempat di mana Tuhan taruh kamu melayani, di situ juga Tuhan akan bawa kamu makin mengenal Dia. Bapak tutup dengan sebuah ilustrasi yang saya baca beberapa tahun lalu. Ini ilustrasi tentang seorang pelukis yang ingin melukiskan penginjilan. Makanya judulnya Painting the Meaning of Evangelism, ya. Jadi satu waktu ada seorang pelukis, dia diminta untuk melukiskan penginjilan. Ketika dia sudah merenungkan apa arti penginjilan, maka dia mulai mengambil kanvas dan dia mulai melukis. Dia mengambil warna-warna yang gelap. Dia mulai melukiskan badai laut. Dia melukiskan awan-awan yang gelap dan dahsyat memenuhi langit dengan peringatan-peringatan akan bencana. Diterangi dengan sambaran kilat. Terlihatlah sebuah perahu kecil dihempaskan ke karang-karang penghancur oleh ombak yang sedang mengamuk. Kepingan-kepingan perahu berserakan oleh terpaan air.
Dan terlihatlah para pelaut yang sedang memperjuangkan hidup mereka di tengah samudera yang sedang bergolak. Dalam kengerian, kesakitan, keletihan, mereka menjerit memohon pertolongan, tetapi tidak ada yang menolong. Begitu mengerikan gambaran yang dia berikan. Namun dia membuat sebuah percikan pengharapan. Satu-satunya percikan pengharapan yang dapat dilihat ada di latar depan, di mana ada sebuah batu karang menyembul dari tengah laut. Dan di sana terlihatlah ada seorang pelaut yang kesepian, sedang memegang kuat-kuat batu karang itu dengan kedua tangannya, sambil menyaksikan peristiwa mengerikan tenggelamnya teman-temannya ke dasar laut. Setelah selesai melukis, dia mengamati. Inilah sebuah pemandangan yang menggetarkan hati. Memandang lukisan tersebut, kita bisa menyimpulkan betapa dahsyatnya badai itu. Lambang kondisi manusia tanpa pengharapan. Dan seperti yang dikatakan dalam kitab suci, satu-satunya pengharapan adalah batu karang yang teguh itu. Tempat berlindung di waktu badai. Maka ketika dia selesai melukis, dia mengagumi lukisannya, dia perhatikan, dia pandang. Tiba-tiba dia berkata, saya belum melukiskan penginjilan dengan tepat. Pelukis ini mengambil kanvas yang baru. Dan ketika dia mengambil kanvas yang baru itu, maka dia mulai lagi menggambar. Apa yang dia gambarkan kali ini? Apa yang dia lukiskan kali ini? Ternyata dia melukis di kanvas yang baru pemandangan yang mirip dengan yang pertama. Dia melukiskan badai yang sama. Dia melukiskan awan-awan gelap yang mengerikan. Ada kilat yang membelah angkasa. Ada laut yang mengamuk. Ada perahu kecil yang dihancurkan oleh karang-karang penghancur. Ada pelaut yang berjuang mempertahankan hidup di tengah samudera yang menggelora. Dan di latar depannya juga dia menggambarkan lagi batu karang yang teguh yang menyembul dari permukaan laut. Dan di situ juga terlihat pelaut yang memegang batu karang itu. Apa bedanya dengan lukisan yang pertama? Ternyata ketika kita memperhatikan dengan seksama, lukisan yang kedua ini, orang yang selamat itu, yang ada di atas batu karang itu, dia sedang memeluk batu karang itu kuat-kuat, tapi dia memeluknya dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain terulur menjangkau satu teman yang hampir tenggelam. Beda lukisan pertama dan yang kedua. Dia tidak memegangnya dengan dua tangan, tetapi satu tangan yang terulur. Sebelum ada tangan yang terulur, sebenarnya belum ada penginjilan. Hanya ketika engkau dan saya yang sudah mengalami cinta Tuhan yang besar yang menyelamatkan kita, rindu mengulurkan tanganmu, membawa orang-orang boleh datang dan kenal Tuhan. Sebelum ada tangan yang terulur, sebenarnya tidak ada penginjilan. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Kembali ingat, makananku melakukan kehendak Bapa. Penginjilan menjadi kebutuhan kita dan bahkan dunia yang belum kenal Tuhan. Bukan nanti, tapi sekarang. Lukiskanlah penginjilan dengan tepat di dalam hidupmu. Bukan hanya memegang batu karang itu kuat-kuat dengan kedua tangan, tapi ulurkanlah tanganmu dimanapun engkau hadir, membawa mereka mengenal Tuhan. Mari berdoa.
Bapak kasih waktu secara pribadi kita berdoa meresponi firman. Berdoalah agar kiranya keyakinan yang Tuhan rindukan juga jadi keyakinanmu dan kau bawa pergi. Mengulurkan tangan dimanapun Tuhan menempatkanmu. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu. Tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Engkau yang kembali mengobarkan hati kami bagi penginjilan. Di dalam dunia yang semakin jauh dari Tuhan. Dunia yang binasa, tetapi kiranya pengharapan yang kekal boleh kami bawa. Kehadiran kami menjadi representasi kehadiran Tuhan yang mengasihi dunia ini. Di sekitar Toba Samosir, di kampus di mana kami hadir melayani, di situ kami rindu, melalui hidup kami, orang boleh melihat dan mengalami Yesus yang hidup. Terima kasih, kami terus berdoa. Pelihara kami terus dalam relasi denganmu ya Tuhan. Supaya kami berkobar-kobar bukan karena program, tapi karena kami mengalami keintiman relasi dengan Tuhan. Dan kami pergi bukan karena program, tapi kami pergi karena beban besar yang Tuhan taruhkan. Dan Tuhan akan menyertai kami seperti janji-Mu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah yang memberikan jaminan bagi kami. Bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.